Kelakar Nusantara, saatnya kita tertawa, buka mata, buka telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman. Kenalin sebelumnya, nama gue Pam-Pam. Gue tuh terlahir dari keluarga Betawi. Gue pengen cerita aja ya. Di sini ada yang keluarga Betawi, boleh tepuk tangan? Oh, lumayan ya. Gue gak tahu ya kenapa ya. Maksud gue terlahir dari keluarga Betawi. Entah kenapa orang Betawi tuh suka banget liburan ke puncak, ya kan? Kayak nggak ada tempat destinasi lain gitu. Gue pernah nanya kan ke mak gue, "Mak, kenapa sih kita kalau liburan tuh ke puncak mulu? Kita kagak mau apa ke daerah lain, ke Bali gitu misalnya?" "Kagak dah, mak takut ditegur bule Rusia ya kan." Buset. Ya udah mak, kalau nggak mau di Indonesia kita coba mak keluar negeri, ke Amerika gitu misalnya. "Kagak mau, nanti mak takut disapa Donald Trump ya kan." Wis. Takut tuh mak gue. Lagian gue tuh setiap tahun tuh liburan ke puncak mulu, udah berasa kayak lagi di ospek ya kan. Bener aja tuh. Kita sekeluarga naik tronton TNI, pakai baju samaan ya kan. Bahkan abang sepupu gue dari jauh udah teriak-teriak kan, "Woi buruan, dasar keluarga guguk." Selalu aja bukannya dia ngatain ya kan, emang dress code kita baju bulldog. Dan apa ya, gue tuh malas banget setiap liburan keluarga gitu. Karena gue pasti selalu ketemu sama om gue yang nyebelin. Karena kenapa nih, dia ngomong kagak pernah masuk akal. Dia pernah kan nyamperin gue lagi diem. Dia bilang kayak gini, "Pam, lu diem-diem aja ya. Sebenarnya gue punya kodam macan." Buset. "Tahun lalu lu bilangnya punyanya kodam kebo ya om." "Ya, udah diterkam berarti." Buset. Dan apa ya, keluarga Betawi itu kadang suka hati mereka gitu teman-teman. Karena di keluarga gue, kita tiba-tiba bisa aja bikin permainan suka-suka hati. Gue pernah nih bareng keluarga gue tiba-tiba bikin mainan mirip-miripan kalong, kelelawar gitu, buset. Jadi ada abang gue yang ngetes dia tidur di kolong meja. Ada yang naik-naik sampai pohon. Ada satu om gue lagi tiduran ya kan. Terus, "Om, kok om kagak cosplay jadi kelelawar?" "Shh, kelelawar gak bangun siang-siang ya kan." Buset. Kocak banget tuh. Malah dia teriak habis itu, "I'm Batman" kan. Anjir. Dan kenapa ya, gue kalau lagi kelumpul keluarga gitu tuh gue bingung gitu mau ngobrol sama siapa. Karena gue tuh masih muda lah gitu. Karena gue pengen nimbrung sama bapak-bapak, mereka ngomonginnya politik, gue kagak ngerti. Gue pengen nimbrung sama ibu-ibu, mereka ngomongin bapak-bapak yang ngomongin politik ya kan. Akhirnya gue nimbrung aja kan sama yang bocil-bocil. Mereka lagi pada pamer-pamer barang tuh. Ada yang pamer baju, ada yang pamer sepatu. Gue gak mau kalah ya kan. Gue ikutan pamerin barang gue. Set, jari telunjuk guys. Jari telunjuk, aman. Nah, ini juga ya teman-teman. Gue juga pernah sempet jatuh cinta lah gitu. Gue pernah sempet jatuh cinta. Tapi gue tuh jatuh cinta sama sahabat gue sendiri gitu. Gue kenal dia udah bertahun-tahun. Entah kenapa tiba-tiba timbul perasaannya aja gitu. Jadi kejadiannya itu terjadi di tukang bakso. Kita berdua lagi makan bakso ya kan. Ternyata gue baru sadar kalau sahabat gue ini begitu cantik ya kan. Gue tatap matanya yang begitu mempesona ya kan. Bahkan gue inget banget di malam itu bulu matanya jatuh perlahan dari pipi kanannya. Gue inget banget. Gue ambil bulu mata itu ya kan. Kita berdua saling tatap-tatapan. Kita seromantis itu. Tiba-tiba momen itu diganggu tukang bakso ya kan. "Mas, pesanannya datang." Buset dah. Pengen buat masuk skripsi udah kayak di film-film ya kan. Dan apa ya, ketika kita jatuh cinta, kayaknya berasa dunia tuh milik berdua. Setelah dari tukang bakso itu, kita berdua jalan ya kan. Naik motor berduaan aja. Jakarta berasa milik kita berdua teman-teman. Kita jalan, kita nyantai. Bahkan kita berhenti di pinggir jalan dan minum satu kopi dari Starling. Kenapa gue mesennya satu? Karena duit gue sisa goceng ya kan. Bukan romantis. Ya gue mesennya dari situ ya kan. Kita pesan berdua kayak ginian. Gue gombalin dia sempet. Kayak gue bilang ke dia, "Malam ini pasti bulan cemburu sama kamu." "Kenapa emangnya?" "Karena cahayanya pasti kalah sama kecantikan kamu." Wis. Tukang Starling disampaikan, "Asoy." Buset. "Mas ya apa sih mas, ganggu mulu, jangan-jangan mas tukang bakso yang tadi." Terus dia gitu kan, "Ya ketahuan deh."
Ngapain sih dia selalu ikut-ikutan kayak gituan? Astagfirullah. Dan akhirnya tibalah di ulang tahun dia, teman-teman. Tiba di hari ulang tahun dia. Gue bingung mau ngasih dia hadiah apa. Akhirnya gue katanya ke dia, kamu mau hadiah apa? Terus dia bilang dia pengen boneka kodok yang sangat besar. Akhirnya udah gue jalan pakai motor kopling gue buat beliin hadiahnya di Pasar Gembrong. Gue beli. Salahnya adalah gue naik motor. Jadi gue susah buat bawa boneka itu. Jadi cara gue bawa adalah bonekanya gue taruh di belakang sambil gue ikat. Jadi kayak lagi digonceng itu. Karena gue udah menggebu-gebu saking jatuh cintanya, gue naik motor ngebut buru-buru pengen nyamperin hadiah itu. Gue lewatin semua gajlukan, set. Gue lewatin semua lampu merah, gue terobos, set. Bahkan ada tukang bakwan Malang, gue ngindar dikit kan sambil nyolek kuping kanannya. Tas. Dan sampai akhirnya ada di satu tanjakan, motor gue terlalu ngebut ya kan. Sampai di akhirnya di satu tanjakan motor gue terlalu ngebut, tes. Motor gue sempat terbang ya kan, tes. Gue terbang bareng boneka kodok itu, wis. Dan akhirnya pas kita mendarat, gantian boneka kodok yang bawa motor. Di situ gue kaget ya kan, ternyata boneka kodok bisa bawa kopling. Sekian saya Mamam, terima kasih. Kelakar Nusantara sudah usai. Minggu depan kita sambung lagi ya, Say.